Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abkar dari Universitas Nusa Putra, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sesi 5 yang Hukum Tata Negara yang diampu oleh Bapak dosen CSA Teddy Lusmana SH MH. Yang pertama, pembahasan jurnal. Yang kedua, keterkaitan dengan wacana amandemen ke-5 Undang-Undang 1945. Yang pertama, pembahasan jurnal yang berisikan tugas tentang membaca artikel dan juga mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Denyut Nadi Amandemen ke-5 Undang-Undang 1945 melalui perlibatan Mahkamah Konstitusi sebagai prinsip the guardian of the Constitution. Masalah yang menjadi bahan kajian yang pertama, apa urgensi perlibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Rumusan masalah. Yang kedua, bagaimana perspektif perlibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Urgensi perlibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, terdapat banyak kelemahan dalam amandemen pertama sampai dengan amandemen keempat. Yang kedua, ekstensi MPR sebagai lembaga politik. Yang ketiga, pelaksanaan prinsip check and balance system. Keempat, perwujudan MK sebagai the guardian of the Constitution. Perspektif perlibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 didasarkan pada beberapa hal, antara lain: yang pertama, MPR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara yang istimewa dituntut untuk melakukan itikad baik atau yang bisa disebut political goodwill dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi suatu keharusan bagi terlaksana dan terciptanya mekanisme perubahan konstitusi yang konstruktif. Yang kedua, dalam konsep perlibatan MK dalam perubahan undang-undang, gagasan amandemen ke-5, MK tidak dilibatkan sejak awal proses perundang-undangan. Namun jika setelah Komisi Konstitusi menyelesaikan naskah perubahan yang didasarkan pada masuknya inspirasi masyarakat, barulah naskah tersebut diserahkan kepada MK untuk dinilai apakah naskah perubahan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi yang berdasarkan pada Pancasila. Yang ketiga, adanya konstruksi pasal tentang perlibatan MK dalam perubahan Undang-Undang 1945 melalui amandemen ke-5 dengan mengakomodir tentang kewajiban MK dalam memberikan sertifikasi konstitusi pada pasal 24C dan pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang 1945, maka akan semakin memberikan legitimasi kepada MK sebagai salah satu pihak yang terlibat di dalam perubahan Undang-Undang 1945 sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam mewujudkan konstitusi yang demokratis dan menghasilkan the people of the Constitution. Kedua, keterkaitan dengan wacana amandemen ke-5 Undang-Undang 1945. Meskipun banyak aspek yang signifikan dalam 4 kali perubahan Undang-Undang 1945 karena melahirkan sistem ketatanegaraan yang cukup baru, tetap di sisi lainnya juga masih ada kelemahan seperti begitu kuatnya parlemen, DPR yang terlibat cukup jauh dan kewenangan administratif eksekutif presiden. Kelemahan pada proses amandemen karena lebihnya cenderung dimonopoli anggota MPR dengan tidak melibatkan warga masyarakat secara luas. Kelemahan ini lain adalah lemah dalam menyerap inspirasi rakyat secara luas, serta tidak ada konteks draft yang sistematis untuk didialogkan kepada publik. Secara ilmiah, sejumlah pasal amandemen masih mengandung kepentingan tertentu bagi partai politik besar, bahkan multi-inspirasi, sehingga perlu dilakukan perubahan, lanjutan atau sinkronasi secara komprehensif. Untuk menyempurnakan Undang-Undang 1945 perlu dilakukan perubahan komprehensif yang bukan hanya untuk
mendesain penguatan DPD dalam 2 kamar bicameral system yang efektif, tetapi yang juga menguatkan sistem presidensial, hak asasi manusia, otonomi daerah, dan hubungan pemerintah pusat daerah. Pengelolaan sumber daya alam ekonomi, serta sistematis. Undang-Undang 95 yang sesuai dengan teori pembentukan konstitusi. Undang-Undang 95 sebagai hukum dasar tetap butuh perbaikan sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam melakukan perubahan komprehensif, prosesnya harus melibatkan partisipasi rakyat secara luas agar menghasilkan solusi emansipatoris. 4 kali perubahan Undang-Undang 95 lebih cenderung menekankan kepada aspek normatif yang bermuatan kepentingan jangka pendek dengan melupakan aspek sosiologis dan filosofis agar lebih ideal. Perubahan komprehensif Undang-Undang 95 seharusnya mengandung tiga nilai positif yang amat mendasar, yaitu yang pertama ada paradigma baru, yang kedua substansi baru yang mengandung kerangka pikir perbaikan negara, hukum, dan demokrasi, yang ketiga paradigma check and balance terhadap perlunya akuntabilitas publik dan menciptakan good governance. Maka dari itu, dengan adanya konstruksi pasal tentang perlibatan MK dalam perubahan Undang-Undang 1945 melalui amandemen kelima dengan mengakomodir tentang kewajiban MK dalam memberikan sertifikasi konstitusi, maka akan semakin memberikan legitimasi kepada MK sebagai salah satu pihak yang terlibat di dalam perubahan Undang-Undang 1945 sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam mewujudkan konstitusi yang demokratis dan menghasilkan the people of the constitution. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.